dan Ashworth dilaporkan telah meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Olahraga Manchester United hanya 5 bulan setelah kedatangannya. Pria berusia 53 tahun itu pindah ke Old Trafford pada awal Juli setelah masa cuti panjang di mantan klubnya Newcastle United. Menurut The Athletic, masa Ashworth di Man United kini telah berakhir. Dengan kepergiannya dikatakan telah disetujui menyusul kekalahan 3-2 hari Sabtu dari Nottingham Forest di Liga Premier. Laporan tersebut mengklaim bahwa transisi pria Inggris itu tidak berjalan mulus, dan setelah pertemuan dengan CEO Omar berada di Old Trafford pada hari Sabtu, disepakati bahwa Ashworth akan pergi. Pemegang saham minoritas baru Man United, Sir Jim Ratcliffe memegang peran penting dalam keputusan akhir, dengan diputuskan bahwa akan lebih baik bagi Ashworth untuk pergi hanya 5 bulan setelah ia berada di klub tersebut. Oleh karena itu, Setan Merah kini tengah mencari direktur olahraga baru selama periode penuh gejolak lainnya, dengan Ruben Amorim yang baru saja tiba sebagai pelatih kepala baru. Setan Merah, yang akan kembali beraksi melawan Victoria Pilsen di Liga Eropa pada Kamis malam, belum mengomentari spekulasi seputar Ashworth, meskipun pernyataan dari klub diharapkan akan tiba dalam waktu dekat. Bulan lalu, Mail melaporkan bahwa Ratcliffe dan Ashworth tidak sependapat di balik layar. Kepala Ineos itu disebut-sebut geram karena direktur olahraganya bersikeras mempertahankan Erik ten Hag selama musim panas. Keputusan untuk mendukung pelatih asal Belanda itu pun gagal, karena ia terus mengawasi awal terburuk United di Liga Primer. Ia dibebas tugaskan pada akhir Oktober, dan Ruben Amorim menggantikannya selama jeda internasional November. Masih harus dilihat bagaimana United akan melanjutkan setelah kepergian Ashworth, dengan staf yang dianggap terkejut mengingat perannya yang menonjol dalam upaya membangun kembali klub setelah bertahun-tahun mengalami penurunan. United dilaporkan menjadi pemicu di balik keputusan untuk berpisah dengan Ashworth. Tetapi klub tersebut dikatakan bersikeras bahwa itu adalah proses bersama. Keputusan memecat Erik ten Hag 3 bulan setelah kontraknya diperpanjang, menaikkan harga tiket, dan menunjuk Ruben Amorim adalah bentuk inkompetensi Ineos. Tak heran performa di lapangan tak berubah secepat perubahan di Chelsea. Simon Stone berada di Old Trafford untuk melaporkan berita dari BBC Sport, dan ia bersaksi melihat Ashworth berjalan melalui zona campuran setelah pertandingan. Wartawan itu mencatat bahwa direktur olahraga baru United itu menundukkan kepala dan menghindari kontak mata dengan mereka yang ada di ruangan itu. Dia menundukkan kepala dan tidak melakukan kontak mata dengan wartawan yang hadir. Saat ini, United berada di peringkat ke-13 di Liga Primer, dan lolos ke Eropa tampaknya semakin tidak mungkin. Dan tanpa adanya sepak bola Eropa sama sekali musim depan, pekerjaan Amorim dan Ashworth tentu akan jauh lebih sulit. Ashworth mengadakan pertemuan dengan Omar berada di Old Trafford setelah kekalahan dari Forest, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia begitu menarik diri saat berjalan melalui zona campuran seperti yang dijelaskan di atas. Menariknya, David Ornstein secara halus mengisyaratkan alasan lain di balik kepergian Ashworth. Jurnalis kredibel itu menegaskan bahwa nama Ashworth dikutip dalam pengumuman resmi MU tentang perpanjangan kontrak Ten Hag pada bulan Juli. Bisa jadi ia yang paling berkuasa saat Ten Hag dipertahankan. Lebih jauh, Ashworth dikutip dalam pengumuman masing-masing dari 5 perekrutan besar Setan Merah di musim panas. Namun, namanya tidak dikutip saat penunjukan Ruben Amorim, dengan Omar berada sebagai kekuatan pendorong di balik penunjukan itu. Ashworth melapor kepada berada yang menjabat sebagai CEO MU. Intinya dalam pelaporan Ornstein adalah Ashworth mungkin tidak setuju dengan keputusan Ineos menjadikan Amorim menjadi manajer MU. Ashworth secara terbuka memang menginginkan Gareth Southgate sebagai suksesor Ten Hag. Keputusan untuk berpisah dengan Ashworth merupakan kejutan besar,
karena ia tampaknya akan memainkan peran utama dalam membangun tim MU yang baru. Seperti yang disebutkan, ia memainkan peran besar dalam merekrut pemain seperti Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, dan Joshua Zirkzee selama musim panas, dengan total sekitar 200 juta pound. Dalam laporan terpisah, jurnalis Fabrizio Romano menyebut Ratcliffe sebagai kekuatan pendorong di balik kepergian Ashworth. Ia mengatakan ada situasi tegang dengan Ratcliffe yang sama sekali tidak senang dengan strategi transfer musim panas lalu. MU sekarang akan segera mencari direktur olahraga lain yang akan membantu membangun kembali tim Amorim yang saat ini berada di posisi ke-13 yang mengecewakan di klasemen Liga Premier. Pakar transfer Graeme Bailey memberi bocoran situasi MU setelah kepergian Ashworth, dan ia yakin dua petinggi klub dapat maju dan mengambil alih tanggung jawab. Bailey diberitahu bahwa Jason Wilcock yang maju dan mengambil alih beberapa tugas Ashworth. Juga Christopher Fifel dengan berada mengambil alih beberapa aspek juga. Jurnalis Alex Crook mengklaim bahwa Ashworth merasa dikesampingkan dari keputusan-keputusan besar hampir sejak hari pertama dengan berada dan Brailsford yang mengambil keputusan. Titik kritisnya adalah penunjukan Amorim. Ashworth lebih menyukai pelatih Inggris, yaitu Gareth Southgate. Juga telah diberitahu bahwa ada bentrokan kepribadian antara Ashworth dan berada. Kutipan dari Ratcliffe pada hari Sabtu tampaknya menunjukkan bahwa ketidaksenangannya berasal dari penanganan Ashworth terhadap jendela transfer musim panas. Ratcliffe menyindir keputusan Ashworth menyelesaikan perekrutan, padahal bukan pemain yang tepat. Jurnalis Ben Jacobs menyatakan bahwa United tidak mau segera merekrut pengganti Ashworth. Manchester United yakin dengan rencana mereka untuk tahun 2025, dengan Wilcock dan Fifel dapat mengambil peran yang lebih besar. Brailsford, Direktur Olahraga Ineos, dan Jean-Claude Blanc, CEO Ineos Sport, juga terlibat dalam perekrutan. Dan Omar Berrada tetap menjadi suara kunci dalam keputusan sepak bola dan bisnis. Dia mendorong penunjukan Ruben Amorim. Kepergian dan Ashworth dari Manchester United menunjukkan ada masalah yang lebih besar di balik layar di Old Trafford. Mantan kepala Newcastle itu diangkat sebagai direktur olahraga hanya 5 bulan lalu, tetapi sekarang telah mengundurkan diri. Kedua klub menyetujui paket kompensasi 10 juta pound setelah berbulan-bulan negosiasi. Ashworth dikenal sangat teliti dan pekerja keras. Dia tahu banyak tentang pemain di seluruh dunia. Ketika dia berada di asosiasi sepak bola, dia melacak bintang-bintang muda yang muncul di semua negara sepak bola elit dan kurang elit. Dia benar-benar memahami pemain yang sedang naik daun, dan di akhir tahun lalu, fans MU mengira dia benar-benar sempurna untuk Manchester United. Jelas ada masalah yang lebih besar di manajemen klub. Dalam wawancara terbaru Ratcliffe dengan United We Stand, pemilik MU menyatakan bahwa mereka membayar harga untuk perekrutan yang sangat buruk. Dia juga mengatakan analisis data mereka tidak benar-benar ada dan masih berada di abad terakhir. Sir Jim Ratcliffe memiliki pengaruh besar dalam hal pemecatan Ten Hag dan Ashworth. Ashworth merasa dikesampingkan dari keputusan besar hampir sejak hari pertama dengan Omar Berrada dan Sir Dave Brailsford yang mengambil keputusan. Titik kritis dikatakan adalah penunjukan Ruben Amorim. Sir Dave Brailsford adalah salah satu orang pertama yang benar-benar berbicara langsung dengan Amorim. Ashworth kecewa bahwa ia bukan bagian penting dari negosiasi tersebut. Keputusan Ashworth untuk tetap bersama Ten Hag membuat MU membayarnya lebih dari 11 juta pound saat dipecat. Tak lama kemudian, harga tiket di Old Trafford secara kontroversial telah dinaikkan hingga 66 pound, bahkan untuk seorang anak. Sejumlah umber dalam klub memahami bahwa ada bentrokan kepribadian antara para petinggi MU.